Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ramasuci dari kelas PAI 5A dengan NIM 1912005, mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi, dosen pengampu Henamelis MPD. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul komponen-komponen kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Menurut Heni Sukmawati, komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Nah, tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka. Dalam konteks kurikulum, berbasis kompetensi, tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi, dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar. Nah, kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Heni Sukmawati, dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti terdapat tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan yang dicapai secara keseluruhan. Nah, tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan atau kognitif, keterampilan, psikomotorik, sikap, afeksi, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut juga disebut tujuan lembaga atau tujuan institusional. Yang kedua yaitu tujuan yang dicapai oleh setiap bidang studi. Nah, tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini yaitu penjabaran tujuan institusional yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam silabus di setiap mata pelajaran atau tujuan kurikuler. Menurut Hedi Sukmawati, pada tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai tujuan yang paling umum hingga tujuan yang khusus yang dapat diukur kompetensi tujuan pendidikannya dan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional atau TPN adalah sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Nah, tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan pengembangan hidup dan falsafah suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Yang kedua yaitu tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka semua menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak
peserta didik, serta mereka yang menyelesaikan suatu bidang studi tertentu. Dalam suatu lembaga pendidikan, tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler yang dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat, yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional. Disebut tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan, kompetensi, atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Hal ini dinyatakan bahwa karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melaksanakan pembelajaran di suatu sekolah. Tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru sebelum melakukan proses belajar mengajar. Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Bahasan yang kedua yaitu komponen isi atau materi atau bahan ajar. Nah, menurut Ahmad Wahyu Hidayat, komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam suatu proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya seperti lingkungan orang-orang, terus alat, dan ide-ide. Nah, tujuan utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan rancangan dalam suatu rencana mengajar. Nah, adapun kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum, yaitu yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, yaitu isi kurikulum yang mengandung bahan pelajaran yang jelas. Nah, yang kelima, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Hendiat Sutopo yang dikutip oleh Henny Sukmawati dalam buku Sukiman, berpendapat bahwa materi isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Komponen isi atau materi pelajaran kurikulum adalah komponen yang berhubungan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, harus valid. Nah, dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran
dan kesohihannya atau keasliannya. Nah, di samping itu juga materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Yang kedua yaitu tingkat kepentingan materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang ketiga yaitu kebermaknaan. Artinya, materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademisnya yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dengan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih lanjut, sedangkan manfaat non-akademik itu adalah dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu layak dipelajari, yang artinya materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek kelayakan terhadap memanfaatkan materi dari kondisi setempat. Yang kelima yaitu menarik minat materi yang dipilih, hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Menurut Muhammad Bisri, materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan yang meliputi yang pertama teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi atau kesimpulan umum, yang keempat prinsip, yang kelima prosedur, yang keenam fakta, yang ketujuh istilah, yang kedelapan contoh atau ilustrasi, yang ke-9 definisi, yang ke-10 preposisi. Pembahasan yang ketiga yaitu komponen strategi mengajar. Menurut Henny Sukmawati, strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang sangat ditentukan oleh komponen isi. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran, fungsi, metode, dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam praktik implementasi kurikulum sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia, selama ini setidaknya yang berpusat pada guru atau yang disebut Teacher Centered Learning atau TCL, dan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang disebut Student Centered Learning atau SCL. Menurut Muhammad Bisri, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar yang nyata agar tujuan yang telah disusun itu dicapai secara optimal. Nah, strategi menuju pada pendekatan, metode serta
peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam pembelajaran siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Nah, Subandijah memasukkan komponen evaluasi ke dalam komponen strategi. Hal ini berbeda pula dengan pendapat para ahli lainnya yang mengatakan bahwa komponen evaluasi adalah komponen yang berdiri sendiri. Menurut Bernadetta Purba, strategi pembelajaran meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang dipergunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Menurut Sujana, tahun 2000 menyatakan bahwa pada hakikatnya strategi pembelajaran adalah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Menurut Taylor, dalam Sukiman yang dikutip oleh Hendy Sukmawati, memberikan pengertian evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Bagi guru, evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerjanya saat ini, sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi sering dianggap sebagai salah satu hal yang menakutkan bagi siswa. Oleh karena itu, melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nasib siswa dalam proses pembelajaran. Evaluasi mestinya dipandang sebagai sesuatu yang wajar, yakni sebagai suatu bagian integral dari suatu proses kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Evaluasi sering dianggap sebagai kegiatan akhir dari suatu proses kegiatan. Nah, evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama itu tes. Tes itu memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Jenis-jenis tes terdiri atas tes hasil belajar yang dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan jumlah peserta. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individu. Yang kedua yaitu non-tes, adalah alat evaluasi digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, di antaranya wawancara observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Menurut Scriven, sebagaimana yang dikutip Mirna Sanjaya, bahwa evaluasi selalu berhubungan dengan dua fungsi dalam pelaksanaan mengajar, yaitu fungsi
sumatif sama fungsi formatif. Nah, menurut Henny Sukmawati, fungsi sumatif ini adalah apabila evaluasi itu digunakan untuk melihat keberhasilan suatu program yang direncanakan. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berhubungan dengan pencapaian suatu hasil. Nah, yang dicapai suatu program. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai keberhasilan siswa telah berakhir suatu program pembelajaran. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir semester. Yang kedua yaitu fungsi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk melihat kemajuan belajar siswa. Oleh karena itu, evaluasi formatif dilakukan selama program pembelajaran berlangsung. Maka sebenarnya evaluasi ini dapat pula berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Artinya, hasil dari evaluasi formatif dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya memperbaiki kinerjanya. Menurut Muhammad Rizky, dalam program mengajar komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen tingkah laku yang meliputi aspek subkomponen kognitif, afektif, dan psikomotor. Komponen mengajar meliputi isi, metode, organisasi, fasilitas, dan biaya. Dan komponen populasi mencakup siswa, guru, administrator, spesialis pendidikan, keluarga, dan masyarakat.